Ini mendapat petunjuk dengan apa tadi? Sa'alaka ibadi anni. Ada bertanya. Bertanya itu ciri orang begini. Bisa diartikan hasil, ada orang yang mendapat hidayah karena dia memikirkan sesuatu, ya, gitu. Dan yang kebanyakan yang kita lihat, apalagi sekarang kita baca, kita dengar di YouTube, kita ikuti orang-orang yang terus berusaha berpikir mencari, ujung-ujungnya mereka menemukan hidayah. Nah, hidayah dari secara bahasa artinya pemberian Allah secara lunak agar dapat terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut itu hasil juga boleh. Ya, jadi hubungannya hidayah dengan rasyadah. Ya. Sampai situ paham? Jadi dari 69 kali kata Nabi Ibrahim dalam Quran, saya mengurutkan yang pertama adalah Al-Anbiya ayat 51. Apa makna Al-Anbiya 51 tadi? Nabi Ibrahim diberi oleh Allah rusda. Bahkan dalam tafsir disebutkan rusda ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim sebelum Nabi Ibrahim diangkat menjadi. Sampai di situ paham? Nah, bukti kecerdasan Nabi saya sudah sebutkan tadi, surah Asy-Syu'ara dan surah Al-Baqarah 258. Bukan hanya kecerdasan itu. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan ujian, lihat Al-Baqarah 124, 2124. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu, dan ketika Rabb menguji Nabi Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa kalimat, fa'atammahun. Jawabannya ini tammahunna. Maka atamma, dia menyempurnakan, hunna-nya. Nyanya ini apa? Kalimatin. Ujian. Ya, kalimat-kalimat. Yuk saya ulang. Al-Baqarah 124. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu, ketika Rabb menguji Nabi Ibrahim bikalimatin, nanti kita jelaskan apa makna bikalimatin ini. Fa'atammahun, jawabannya satu, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan. Semua ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu dijawab, diselesaikan dengan sempurna. Bisa dipahami? Semua ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dijawab dengan sempurna. Kalau dihubungkan lagi dengan Al-Anbiya 51, mengapa Nabi Ibrahim bisa menyempurnakan semua ujian ini? Karena Nabi Ibrahim sudah diberi Sampai di situ paham?
Nah, kita jangankan banyak ujian, sedikit ujian aja kadang-kadang nggak lulus. Ujian ini remedial, ujian ini remed. Ya kapan kelarnya? Diuji dengan sedikit penyakit nggak sabar, remed. Diuji dengan sedikit kesusahan ekonomi nggak sabar, remed. Nabi Ibrahim fa'atammahun, satu ujiannya ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, betul? Satu. Dan yang paling besar sampai kemudian tadi dijadikan hewan kurban adalah ujian menyembelih. Bu, Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Yang Siti Hajar istri keberapa? Kedua. Istri pertama? Sarah. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah itu sudah puluhan tahun. Di usianya yang lanjut, yang menurut logika manusia tidak mungkin punya. Nah, kalau kita kalau sudah nggak punya anak 2 tahun 3 tahun udah beda. Ya. 4 tahun 5 tahun nggak punya anak, minta ganti. Itu sabar tuh, lihat. Itu ujian Allah kan? Lulus dengan ujian itu. Makanya di usianya yang lanjut diberi keturunan. Sampai kaget, bagaimana mungkin aku punya keturunan? Wah, ini akhir, saya mandul. Kembali lagi, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Fahim? Sekarang sudah punya anak. Ini menarik untuk kita bahas ya. Ibu sekalian, saya akan sampaikan ini, mudah-mudahan kita punya komunikasi yang bagus terhadap anak. Dalam dunia pendidikan anak, ternyata seorang anak membutuhkan figur ayah, atau kehadiran figur seorang ayah sangat dibutuhkan oleh anak nih ketika anak seusia begini nih, usia-usia remaja begini ya. Kan biasanya selama ini kan sang ayah itu kan urusan anak urusan lu, ngurusin anak urusan. Ketika anak usia remaja itu dalam ilmu pendidikan anak itu figur ayah sangat dibutuhkan, sehingga sang anak ini mendapatkan satu figur kebanggaan. Siapa kebanggaannya? Ayahnya. Coba kita lihat bagaimana dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ya. Ya bunayya. Ya bunayya. Surah As-Saffat ayat 102. Ya bunayya. Ya bunayya ini kalau bahasa Sundanya, orang Sunda kalau manggil kesayangan anak laki siapa? Cep. Kasep, kadia, kasep. Ya, itu panggilan kesayangan, panggilan kedekatan emosional antara ayah dengan anak. Ya bunayya, wahai anakku, ini arafil manam, aku, kalau bahasa ininya aro melihat, fil manam dalam tidur. Kalau arti harfiahnya, ini sesungguhnya aku arafil manam, aku melihat dalam tidur. Maksudnya ini arafil manam, aku mimpi. Anni, sesungguhnya aku azbahuka, aku menyembelihmu. Ini kan sang ayah menyampaikan mimpinya ke anak kan? Sang ayah menyampaikan mimpinya kepada anak.
anak dipanggil dengan panggilan yang mesra, kemudian menyampaikan mimpinya ke anak. Kira-kira kalau bapak kamu mimpi nih, diperintah oleh Allah nyembelih kamu, kemudian bapak kamu ceritain ke kamu, nanya, gimana pendapat lu Tom, kamu mau nggak disembelih? Nggak mau. Atau kamu deh, babak mimpi, nah ini deh, ini ya ini babak mimpi 3 malam berturut-turut mimpinya nyembelih kamu. Kemudian babak minta pendapat, Neng, bagaimana pendapatmu Neng? Babak nyuruh nyembelih kamu, gimana kira-kira, mau nggak? Kalau bahasa PA lu kali bayar, kan kalau bahasa sini PA kali lu ya anak disembelih, kan gitu bahasa jawaban kita, gitu ya. Ani, sesungguhnya aku, ajbahuka, aku menyembelihmu. Ujungnya fanzur madza taro. Ini yang saya sampaikan. Fanzur madza taro. Apa maknanya ini? Pertimbangkanlah bagaimana pendapatmu. Ini judulnya apa nih kalau kita mau buat? Diskusi kan ini? Betul? Ini kan diskusi antara Nabi Ibrahim dengan Ismail. Diceritakan tadi dulu awalnya. Ya bunaya, anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Fanzur madza tara, coba pertimbangkanlah bagaimana pendapatmu. Tapi karena memang ini keluarga yang, maka saya sebutkan tadi, nanti bungkus yang ke berapa nih? Udah berapa yang kita bungkus? Nah, kalau ibarat belanja, berapa bungkusan belanja lupa, maka bisa jadi ketinggalan. Yang pertama dibungkus tadi soal takbir kan? Takbir, tahlil, tahmid. Kemudian dalam takbir lanjutannya ada 4 poin, betul? Ya, benar janji Allah, Allah menolong hambanya, Allah memuliakan atau menguatkan bala tentaranya, Allah mengalahkan musuh dengan dirinya sendiri. Udah dibungkus? Bungkus, masukin ke tas. Oke? Bungkus yang pertama. Bungkus kedua, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu diberi kecerdasan oleh Allah. Bahkan tadi disebutkan Allah memberikan rusda ini kepada Nabi Ibrahim sebelum Nabi Ibrahim diangkat menjadi nabi. Nah, dengan kecerdasan ini Nabi Ibrahim mampu menyelesaikan setiap uji. Yuk, ya adik-adik semua, kalau mau bisa menyelesaikan ujian dengan baik, maka berarti harus mendapat rusda. Ya. Nah, ujian tadi sudah saya sebutkan, banyak ujian. Satu yang paling besar adalah perintah menyembelih putranya Ismail. Nah, kita ambil potongan ini. As-Saffat ayat 102. Fanzur madza tara. Cep, pertimbangkanlah bagaimana pendapatmu. Bungkus yang ketiga atau yang keempat. Ini sampai gak ada tempat lagi. Ibrahim saya buat rumus I tambah SH sama dengan is.
Yuk, rumus I tambah SH, atau supaya ini dua-dua, IB Ibrahim tambah Siti Hajar jadinya Ismail. Apa Ismail itu? Ismail itu dari dua kata. Isma dengan kedua, ini bahasa Ibrani, El. Isma artinya mendengar. El artinya Tuhan. Ingat kalau cita-cita dulu tentang kasus penyalipan, Eli Eli lama sabaktani. Eli Eli, Tuhan Tuhan, mengapa engkau tinggalkan aku? El artinya Tuhan. Jadi Ismail itu berasal dari dua kata itu. Isma artinya mendengar, El artinya Apa maknanya? Sebelum saya bawa ke sini, kita lihat dulu. Ketika Siti Hajar bahasa Arab kan? Bahasa kitanya apa? Hajar artinya Hajar batu. Siti panggilan. Iya? Berarti wanita yang kokoh bagaikan batu. Ibu sekalian, ini saya minta pendapat para ibu nih. Ibu istri yang bisa memberi keturunan kepada Nabi Ibrahim. Tiba-tiba ditempatkan oleh Ibrahim di lembah di Mekah. Ya, tandus. Sementara Nabi Ibrahim pergi bersama Siti Sarah. Siti Hajar membawa Ismail yang masih bayi. Kira-kira ibu rela nggak ditempatin di situ? Nih saya minta ini pendapat kaum Hawa ini. Iya kan? Yaitu kalau begitu saya mau ke Palestina, kata Nabi Ibrahim. Saya mau ke Palestina bersama Siti Sarah. Kamu tinggal di sini ya, di wadin ghairi zar'in. Itu bahasanya. Wadin ghairi zar'in, lembah yang tidak punya tumbuh-tumbuhan. Jadi Mekah itu di saat itu disebut wadin ghairi zar'in, di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Di situ Siti Hajar ditempatkan bersama Nabi Ismail. Apa kata Siti Hajar? Siti Hajar nggak protes. Siti Hajar cuma bertanya, apakah yang memerintahkan engkau menempatkan saya di sini karena Allah atau karena si Sarah? Iya kan? Kan sekarang beginilah secara manusiawi. Siti Hajar menikah dengan Ibrahim kan disuruh Sarah. Oke? Hebat dong Sarah. Ketika punya anak, pastilah perhatian si Nabi Ibrahim lebih banyak mengarah kepada Siti Hajar. Muncullah jealous. Wajar dong, manusiawi kan? Karena Nabi Ibrahim lebih banyak memperhatikan Siti Hajar bersama Ismail. Mungkin ini terbaca oleh Siti Hajar. Maka dihubungkan tadi, yang menyuruh menempatkan saya di lembah ini karena Allah kah atau karena Siti Sarah? Apa kata Nabi Ibrahim? Karena Allah. Karena Allah. Bagaimana sikap Siti Hajar coba? Kalau Allah yang menyuruh, jangankan di lembah yang tandus seperti ini, lebih dari ini saya siap. Ada Siti Hajar sekarang?
Siti Hajar al-an? Di mana Siti Hajar sekarang? Yang banyaknya Siti kurang. Kan saya cuma nyebut kurang. Maka dia disebut the great woman, wanita paling Mengapa Siti Hajar mengatakan jangankan cuma lembah tandus begini, lebih parah dari ini saya siap. Kenapa? Karena Allah Dzu Quwwatil Matin. Allah mempunyai kekuatan dan Allah mempunyai kokoh. Allah yang memelihara. Kembali lagi, apa berarti? Ini rumus akidah. Rumus akidah. Kalau sang bapak adalah Khalilullah kekasih Allah, KH ini bukan Kiai Haji, Khalil maksud saya. Ya, kan kita sekarang banyak juga pakai KH. Saya kemarin khutbah Idul Adha di Gateway dikasih gelar ini KH Kiai Haji. Kapan saya jadi kiai gitu, saya mikir juga kadang-kadang ya. Gitu. Malah ada jamaah satu di Madura, di Semenep, itu sering komunikasi dengan saya, sering telepon, dimanggil saya Pak Kiai gitu. Ya tapi itu penghormatan dia ya ke saya tidak minta disebut itu. Saya bukan kiai, ustadz kampung. KH yang saya maksud adalah Khalil. Khalil itu di atas Habib. Habibullah, kekasih Allah kan? Nah, Habibullah kekasih Allah. Sementara di atas Habib itu ada lagi Khalil. Gigi yang jarang, ini kayak gigi saya, jarang. Ini dalam bahasa Arab namanya khullah. Baju yang kegedean, longgar, bisa muat berdua, itu namanya khullah juga. Jalan bebatuan yang tidak padat namanya khullah juga. Jadi Khalil itu ada rongga kosong dan dia memenuhi rongga kosong itu. Itu yang disebut dengan Khalil. Jadi Allah memanggil Nabi, menyebutkan dalam memberikan gelar Nabi Ibrahim dengan wattakhazallahu Ibrahima khalila. Wattakhazallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Itu di atas dari Habibullah. Jadi kesimpulannya sekarang ini, mengapa kita susah menemukan Ismail? Kita susah menemukan Ismail ini karena Ibrahim dan Siti Hajar tidak ada. Ya? Gitu. Jadi kalau ini bagaimana membangun satu keluarga Islami itu, keluarga yang kokoh itu, sebagai seorang suami belajarlah menjadi Nabi Ibrahim. Berarti harus mendapatkan kecerdasan, harus sempurna dalam setiap ujian. Istri berusahalah menjadi sekokoh ibunda Siti Hajar. Insya Allah anak-anak akan tampil menjadi Ismail. Apa makna Ismail tadi? Allah mendengarkan setiap doa. Allah mendengarkan setiap doa yang kita mohonkan. Allah mendengarkan setiap hajat yang kita butuhkan. Syaratnya tadi, ayah harus jadi Ibrahim dulu, ibu harus jadi Siti Hajar. Jadi pulang dari sini Bu Im nanti bilang ke bapak ganti nama. Sekarang bukan alias lagi, namanya Ibrahim. Jadi Bu Im bukan Bu Im lagi namanya, Siti Hajar. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Ini ujian yang luar biasa yang Siti Hajar lewat. Coba. Berapa kali Nabi Ibrahim mengunjungi putra dan istrinya di Mekah?
Sementara Nabi Ibrahim ada di Palestina. Ada yang mengatakan itu cuma sekitar 2 sampai 3 kali cuman. Jadi berarti kehidupan Nabi Ismail itu sepenuhnya berada di dalam pengawasan Siti Hajar. Dan Nabi Ibrahim datang itu ketika sudah pertama, ketika menikah kalau nggak salah, Ismail menikah. Berarti berapa tahun itu coba? Dari bayi datang lagi mau nih. Nah coba kita kalau laki datang baru mau nikah, anak baru datang laki. Ya. Tadi pas punya anak bayi ditinggalin, datang lagi pas anak mau nikah. Gimana kira Bu Adang? Gimana ceritanya? Kalau nggak kayu di depan pintu, yang ke depan enak aja lu gitu, mau nikah baru datang. Kan gitu. Kemana? Oh, Bu Is paham banget. Kemana aja selama ini? Aduh, itulah Siti Hajar zaman now. Kamana wae selama ini. Saya yang nyekolahin, saya yang ngasih makan, saya mau ini, giliran mau nikah baru ngaku-ngaku sebagai bapak, kan begitu? Tidak demikian halnya dengan Siti Hajar. Qadarullahnya ceritanya Nabi Ibrahim nggak ketemu dengan Ismail, yang ketemu cuman dengan istrinya. Dapat istri yang agak ember nih. Dapat istri yang agak ember. Ketahuan bahwa ini adalah mertuanya, citainlah semuanya. Payah mak Ismail, payah, susah. Ada kan istri begitu? Ada. Di sini sih nggak ada, alhamdulillah. Ngeluh aja taunya. Iya? Susah. Kehidupan begini-begini aja, makanannya kadang-kadang susah. Gitulah barangkali bahasa kita. Nabi Ibrahim nggak komentar, pulang lagi ke Palestina. Suatu saat datang lagi Nabi Ibrahim yang kedua. Qadarullah lagi, nggak ketemu lagi dengan Ismail. Tapi pesan tadi, nanti kalau Ismail sudah pulang, pesan tolong ganti daun pintunya. Ganti daun pintu. Ya, karena si istrinya patuh, begitu Ismail datang sampaikanlah. Ternyata walaupun antara Ibrahim dan Ismail jarang ketemu, tapi nyambung itu sininya. Batinnya, hubungan batin seorang ayah dan anak. Si Ismail langsung paham apa yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim. Nah, kalau kita gembira banget kalau disuruh ganti. Iya, alhamdulillah kalau begitu ganti. Maksudnya ganti daun pintu, ganti jangan yang begini, jangan yang ember ini bocor nih. Datang istri yang kedua, ketemu lagi istrinya. Pertahankan daun pintu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa poin sudah? Kecerdasan Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim diberi kecerdasan. Kedua, Nabi Ibrahim menyempurnakan segala ujian. Ya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim sebagai khalil. Apa tadi khalil? Kekasih Allah. Yang keempat, Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah. Al-Mumtahanah ayat 4. Al-Mumtahanah ayat 4. Ya, Al-Mumtahanah ayat 4. Laqad kanat uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada atau terdapat uswatun hasanatun, teladan
teladan yang baik. Fi Ibrahim, dalam diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Orang yang bersama Nabi Ibrahim itu turun ke bawah 2890 tahun lebih. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walladzina ma'ah. Maka dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-Quran menyebut uswatun hasanah ada dua paling tidak. Pertama Nabi Ibrahim, kedua Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri difahami tadi sebagai walladzina ma'ah, orang yang bersama Nabi Ibrahim. Walaupun 2000 tahun lebih, tapi Allah menyebut bersama. Bersama apa? Bal millata Ibrahim hanifa, bal millata Ibrahim hanifa, wa ma kana minal musyrikin. Hanif. Kalau tadi anak saya beri nama dua dengan Mursyidah, tapi umum lagi, anak saya keempat-empatnya saya kasih nama Al-Hanif di belakangnya. Sampai orang mikir, itu Al-Hanif nama papa lu ya? Ya, bukan. Al-Hanif itu doa. Hanif artinya tidak musyrik. Hanif artinya condong kepada kebaikan. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita seperti Nabi Ibrahim. Allah cerdaskan pikiran kita. Allah beri kita petunjuk. Allah beri kekuatan kita untuk dapat melewati semua ujian dalam hidup ini. Sehingga fa'atammahun, dan ujungnya kita mudah-mudahan dapat menjadi uswatun hasanah, minimal bagi keluarga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadabbur hari ini. Sedikit banyak insyaallah kita sudah dapat mengenal, karena banyak banget 69 kali ya nama Nabi Ibrahim. Ada satu lagi, Nabi Ibrahim itu inna Ibrahima la'awwahun halim. Awwahun halim. Awwah ini lapang dada, halim artinya penyantun. Lapang dada lagi penyantun. Dengan kecerdasan, dengan petunjuk, kita bisa melewati semua ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa menuntaskan semua ujian itu, kemudian insya Allah kita akan mendapatkan tadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ini pelajaran berkaitan dengan Idul Adha. Mudah-mudahan Idul Adha tahun ini tidak hanya berlalu seperti biasanya. Kita bukan saja hanya mampu menyembelih sapi dan kambing, bukan hanya sekedar itu ya. Kemudian sate kambing dimasak habis, berlalu, ulang lagi tahun depan. Sementara tidak ada nilai-nilai yang kita serap. Kita berharap mudah-mudahan tahun ini sedikit kita mengenal Nabi Ibrahim melalui penuturan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu Ahad depan insyaallah. Alhamdulillah hari ini lumayan banyak. Ahad depan kita kembali cerita tentang surat Yusuf ya, surat Yusuf. Ini selingan, ini tadabbur selingan berkaitan dengan momen Idul Adha. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.